Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh jin dan manusia yang sempurna. Ia juga adalah wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna usul kepada Allah. Beliau menjadi wali kutub yang ahli makrifat kepada Allah, serta menjadi pemimpin pertolongan penerangan hati. Ia adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah putra Syekh Abdul Soleh Musa Janggi Dausat, juga disebut sebagai Jangga Dausat, putra dari Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zaid bin Musa Al-Juni bin Abdillah Al-Madi bin Al-Hasan, dan juga putranya Syarifah Fatimah Az-Zahra, putri dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bagaikan matahari di waktu duha, bagaikan siang untuk munculnya cahaya waktu subuh. Silsilah keturunan Syekh ini sudah melekat di wajah Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah malaikat langit diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Selain itu juga, nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah. Karenanya siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mudah-mudahan Allah meridhoinya. Beliau dilahirkan di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota atau Baristan pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi di siang Ramadan, beliau tak mau menyusu karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usianya mendekati balik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gemar mempelajari ilmu pengetahuan. Dirinya mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau juga dengan amalan-amalan solihnya mencapai derajat yang utama. Maka kemajuannya dalam bidang ilmu serta amal-amal utamanya sangat maju, bahkan ibarat lebih dari burung merak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil dan kepada Syekh Abdul Qutb Al-Wazani. Selain itu, dirinya juga belajar kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya mulia. Di bidang adab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibirisi. Dan disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang guru, yaitu bernama Syekh Abdul Qairi Muhammad bin Muslim At-Tabas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan baiat thariqahnya kepada Syekh Qadi Abi Said Al-Mubarak, hingga dirinya mendapatkan izin menjadi Syekh Mursyid yang ada biyahnya. Selain itu, dirinya juga mendapatkan derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau mendapatkan mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoninya yang menyesatkan. Beliau juga selalu bergegas meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya, serta meninggalkan hal-hal yang mubah atau boleh. Ia juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Selain itu, bahkan banyak orang yang mencoba dan tak mau memperdulikan karena keluarga yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada saat permulaan beliau melakukan pengembaraan memang dirasakan banyak menghadapi tantangan, tetapi semua hambatan itu ia dapat hadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara. Pakaian yang beliau pakai adalah jubah dari bulu. Kepalanya ia tutup dengan sobekan dari kain. Ia pun berjalan tanpa sandal melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Ya demikian itulah karena beliau tak menemukan sandal. Makanannya buah-buahannya masih ada di pohon, sayur yang ia buang. Selain itu juga,
daun-daun dan rumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau lebih banyak tidur dan tidak minum. Hari-hari telah berlalu. Tiba-tiba dirinya dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisikan penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambilnya sebagian untuk membeli tepung jenang dari kurma dan samin, serta duduklah Kanjeng Syekh Abdul Qadir untuk menikmati makanan tersebut. Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh. Kertas itu bertuliskan, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentulah tak akan mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu beliau meninggalkan makanannya. Ia pun mengambil sapu tangan untuk membungkusnya dan ditinggalkannya. Lalu ia pun menghadap kiblat sholat 2 rakaat. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini, beliau pun sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu di dalam pertolongannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama masuk kota Irak ditemani oleh Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir belum mengenal Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan yang tak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka dari itu, Nabi Khidir berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Duduklah di tempat ini." Maka duduklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempat yang diisyaratkan sampai 3 tahun, yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke tempat tersebut. Kemudian Nabi Khidir berpesan lagi, "Janganlah kau sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Pernah pada waktu Riyadhah, Syekh Abdul Qadir Jailani tertidur di emperan istana raja. Di dalamnya sangat dingin. Tiba-tiba beliau memimpikan mengeluarkan mani. Seketika itu bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian ia pun tidur lagi. Mimpi yang sama, bangunlah beliau dan pergi ke sungai untuk mandi. Lagi kejadian itu sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani bila berhadas terus berwudu. Lalu ia pun sholat sunnah 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan dirinya tak pernah menanggung hadas. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga wudunya. Bahkan hal yang demikian itu menjadikan kebiasaan sampai ke tingkat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nampak pula di wajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari. Bahkan beliau pernah berpura-pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marosan untuk diobatkan. Yang demikian itulah malah membuat tersohor keahliannya melebihi ulama pada zamannya. Di bidang keilmuannya dan amalannya, zuhud dan ma'rifatnya, ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nampak baiknya tersebar di mancanegara bagaikan peredaran surya. Pernah diceritakan, suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul masing-masing membawa masalah, kemudian dikumpulkan dan menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ulama-ulama itu perlu untuk menguji kemampuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ulama itu pun duduk dalam majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya menembus ke dada para ulama itu. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka. Sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama tadi menjadi kebingungan. Ia pun gemetar dan seakan-akan tidak berdaya. Juga kesadarannya menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke kursinya seraya memberikan jawaban. Setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah itu, semua para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu mereka pun segera tunduk. Syekh Abdul Qadir Jailani setiap hari mengajarkan 13 macam ilmu, yaitu tafsir Quran, hadis ilmu, khilaf, ilmu usul, yakni usulul kalam ataupun usul fikih,
ilmu nawu, ilmu qiraah, ataupun ilmu tajwid, serta ilmu huruf, ilmu arut, ilmu ma'ani. Beliau juga memberikan fatwa mengikuti mazhabnya yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali radhiyallahu anhuma. Ulama Irak pun kagum atas fatwa beliau sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah suatu waktu, saat Syekh Abdul Qadir Jailani diberi suatu masalah karena semua ulama tak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jika ditalak 3, maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu beliau menjawab, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi, lalu dia pun mengerjakan tawaf 7 kali. Maka kepada Allah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan segala urusan. Dengan demikian, berarti telah lepas dari sumpahnya dan tak punya tanggungan apa-apa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpakaian dengan pakaian ulama. Jubah besarnya yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala. Dan kendaraan beliau adalah sebuah keledai. Untuk menghormati tamu, beliau pun membuka kerudungnya dan waktu mengajar beliau duduk di atas kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar oleh semua orang. Ucapannya terang dan begitu lantang. Kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jailani bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya yakni Syekh Abdul Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, aku menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun. Beliau selama itu bila sholat subuh masih menggunakan wudunya sholat isya. Kalau berhadas beliau segera memperbarui wudunya itu. Kemudian dirinya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani setelah sholat isya beliau masuk ke kamar mandi. Tak seorang pun dapat masuk dan membukanya. Tak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali benar ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tapi ia tidak bisa bertemu. Kemudian Syekh Abdul Fattah pun berkata, pernah aku bermalam semalam di rumah beliau. Maka aku tahu beliau sholat sunnah sebentar pada permulaan malam. Kemudian dirinya berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membacakan Asma Azam 9. Beliau naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau pun sholat berdiri di atas kedua kaki, serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Saat sholat, beliau sujudnya sangat panjang. Kemudian beliau duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah, sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang. Dengan nampak terang dan jelas, sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Syekh tidak terlihat karena tertutup oleh cahaya. Kemudian Syekh Ibnu Abil Fattah pun berkata, kemudian aku mendengarkan di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya. Keadaan yang demikian ini terjadi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengerjakan sholat fajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, tak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf yang siap dan bertindak sebagai juru penerang kecuali sudah mendapat anugerah politiknya pimpinan negara, ilmu rumahnya para ahli hukum. Kemudian Syekh Ibnu Fattah pun mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau pun bertanya, benarkah apa kata-kata orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut pun menjawab,
Iya benar. Kemudian Syekh Ibnul Abdul Fattah selanjutnya melarang mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani melarang mengatakannya demikian pula. Ia pun seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka di antara yang hadir sedang menanyakan, pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, iya benar. Tapi dalam kebimbangan, sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya. Maka mata kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya cahaya mataharinya, menyatu dengan cahaya keindahan Allah. Sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati. Tetapi ia pun belum mengerti. Mendengarkan jawaban Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, para ulama dan ahli tariko gemetar dan kebingungan. Kemudian Syekh Ibnu Abdul Fattah pun berkata, pada suatu waktu, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan, tak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Seketika itu juga, cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras. Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh, aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini daripada 70 orang-orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian beliau pun memuji kepada Allah seraya mengucapkan, anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana Syekh? Apakah bisa tahu sesungguhnya itu adalah setan? Kanjeng Syekh pun menjawab, dari ucapannya telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setauku, sungguh Allah Ta'ala tak akan memerintahkan berbuat jahat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pun tak mau mengagung-agungkan orang kaya. Dirinya pun berdiri karena datangnya seorang raja, dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. Seringkali raja bermaksud syara kepada Syekh, padahal beliau sedang duduk-duduk kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Kemudian baru keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan seorang raja. Selain itu, beliau juga tak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau para menteri. Dirinya juga tak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang raja, kalau begitu, silakan bawa sendiri hadiah itu ke sini. Raja pun menerimanya kemudian membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada raja, kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya? Padahal saya tak mau makan buah apel ini, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia. Maka dari itu, raja itu pun minta maaf dan bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya raja itu pun sering ziarah kepada beliau, sebagaimana kebanyakan orang dan menjadikan sahabatnya sampai meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai derajat yang sangat tinggi, namanya harum tersebar kemana-mana. Beliau pun mau menghormati kepada fakir miskin,
menemani duduk, serta membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Beliau juga pernah berkata, seorang fakir yang mau bersabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya. Dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama daripada semuanya. Tak senang dan tak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, ikutilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah melakukan bid'ah. Berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya, janganlah sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan janganlah menggumam. Berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan, serta janganlah berputus asa. Berkumpullah dalam majelis zikir kepada Allah Ta'ala. Janganlah sekali bercerai-berai. Bersihkanlah dirimu dengan bertaubat dari segala dosa, serta janganlah kamu berlemuran segala noda, dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk memohon ampunan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, jika terkena cobaan, janganlah menginginkan mendapatkan kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti akan datang, entah diharapkan ataupun tidak. Begitu pula dengan cobaan, suka atau tidaknya pasti akan menimpanya. Maka dari itu, berserah dirilah segala urusan kepada Allah, Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah, dan segeralah berbanyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran, bila ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, dan sebagai suatu kenikmatan. Maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukanlah sebagai malapetaka, tetapi sebagai datang untuk menguji iman kita. Beliau juga pun menambahkan dan berkata, tak boleh terjadi di dalam majelis untuk menghadap kepada Allah kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir atau juga penyakit batin kepada mereka semua, sebagai tebusan dan pembersihan dosa-dosanya itu, agar yang demikian itu pula sesuai majelis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka yang sadar ataupun tidak. Beliau juga berkata, berhati-hatilah kamu jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kamu senang atau benci tak sekedar menuruti hawa nafsu. Adalah kekaromahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pakaiannya tak pernah dihinggapi lalat, karena dirinya mewarisi eyangnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku, yang pada diriku ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan juga madunya di akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah, termasuk sebagian dari kekaromahannya. Suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kemudian kejatuhan kotoran burung pipit. Lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepaskan pakaiannya untuk dicuci. Setelah itu, pakaiannya ia sedekahkan sebagai tebusan burung tadi, dan berkatalah beliau, bila pada saya ada dosa, maka itulah adalah tebusannya. Dan dari kekaroannya lagi, ada seseorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa putranya. Lalu ia pun diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menjadi santrinya dan belajar ilmu suluk. Kemudian putra tadi pun diterima,
Kemudian diperintahkan memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Pada suatu hari, ibunya sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Dilihatlah anaknya menjadi kurus. Si ibu kemudian masuk ke dalam kamar Syekh Abdul Qadir dan melihat di depannya, yaitu tulang-tulang ayam dari sisa makanan Syekh Abdul Qadir. Maka dari itu, si ibu kemudian menanyakan arti dari semua itu. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah Ta'ala, Tuhan yang menghidupkan tulang-tulangnya hancur." Maka berdirilah tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok. Ayam-ayam itu pun kemudian berbunyi, "Tak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka beliau pun berkata kepada si ibu, "Kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka bolehlah makan sekehendaknya." Dan dari kekaromahannya lagi, pada suatu hari, ketika angin sedang berembus kencang, ada seekor burung elang di atas majelis pengajian beliau. Dengan suaranya yang keras dan suaranya mengganggu orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka beliau pun berkata, "Wahai angin, potonglah kepala burung itu." Maka seketika itu jatuhlah burung itu dengan keadaan kepala terputus. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil burung tadi. Dirinya pun mengelus-elus dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Maka burung itu pun hidup kembali dan terbang lagi dengan izin Allah Ta'ala. Kejadian itu pun disaksikan oleh orang-orang yang hadir di majelis itu. Termasuk dari karomahnya lagi, Syekh Abu Umar Utsman Asy-Syairafi dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqi Al-Harimiyah radhiyallahu anhuma. Mereka pun berkata, "Kami pernah berdampingan dengan Syekh berada di madrasahnya pada saat hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Kemudian beliau pun berwudu dengan kelompenya. Lalu dirinya sholat 2 rakaat. Setelah salam beliau pun berteriak sekeras-kerasnya, seraya melemparkan kelompenya yang satu sejauh-jauhnya ke atas sampai tak nampak dari pandangan kami. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya. Kemudian ia pun duduk dan tak ada seorang pun yang berani menanyakan kejadian itu. Setelah 23 hari dari kejadian tersebut, datanglah serombongan musafir dari luar negeri. Mereka pun berkata, "Kami mempunyai sebuah nazar, maka kami mohon diizinkan untuk menghadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir." Maka beliau pun berkata kepada kami, "Ambillah nazar yang dibawa mereka." Kemudian memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra, serta kelompen milik Kanjeng Syekh. Maka kami pun bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Mereka pun bercerita, pada saat dari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu, kami pun masih di dalam perjalanan. Tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang, mereka merampok harta kami. Kami pun turun ke tepi jurang. Maka kami segera berunding bersepakat dengan lantaran Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Maka kami pun bernazar, kalau harta kami bisa selamat, kami akan memberikan sebagian harta itu kepada Syekh. Ternyata nazar kami dikabulkan oleh Allah. Tak lama kemudian, kami pun mendengarkan suara yang sangat keras sampai 2 kali memekikkan telinga, berdesing memenuhi seluruh jurang, sampai kami melihat mereka lelalunglai. Kami pun merasa gemetar ketakutan. Maka kami pun menduga mungkin kedatangan perampok lain yang berhasil merebut hasil rampasan dari mereka. Tiba-tiba, di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kemarilah kalian untuk ikut kami. Ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang membingungkan kami." Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pemimpinnya.
Ternyata kami dapatkan mereka berdua telah meninggal. Dengan kejadian itu, yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirambasnya dikembalikan kepada kami. Mereka sambil mengatakan peristiwa ini menggembarkan dan tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Dan dari karomahnya lagi, beliau pernah seorang laki-laki dari kota Ashifa berkunjung kepada beliau untuk mengobatkan budak perempuannya yang sudah dimerdekakan. Karena sering tak sadarkan diri dan sudah diobatkan kemana-mana, maka Syekh Abdul Qadir pun berkata, "Ini adalah gangguan jin dari Gua Sarondip, namanya jin konis. Apabila ia sakit lagi, bacakan di telinganya, 'Hai jin konis.'" Kemudian Abdul Qadir radhiyallahu anhu yang tinggal di Baghdad mengatakan, "Kepadamu jangan kembali kalau tak ingin binasa." Maka pulanglah orang itu dan tidak muncul lagi. Setelah 20 tahun lamanya, orang itu datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir. Kemudian setelah ia ditanya, ia pun menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir tersebut sudah dilaksanakan dan penyakit itu tak pernah datang lagi sampai sekarang. Selain itu, bahkan sebagian tabib ahli jiwa mengatakan, selama kami menetap di Baghdad 40 tahun, selama mendiangnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir, di Baghdad tak pernah terjadi seorang pun menderita sakit jiwa. Setelah beliau wafat, maka berjangkirlah penyakit jiwa itu. Dan termasuk karomahnya lagi, Syekh Abdul Qadir ada 3 orang guru dari negeri jiran datang berziarah kepada beliau. Sewaktu masuk rumah Syekh Abdul Qadir, mereka melihat kendi yang tak menghadap kiblat, dan juga seorang pelayan berdiri di sisi Syekh Abdul Qadir. Kemudian mereka saling berpandangan seperti menunjukkan sikap tak senang. Sebab kendi yang tak menghadap kiblat dan seorang pelayan berdiri di sebelahnya. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan kitab yang ada di tangannya. Lalu beliau memandang kepada mereka dan kepada para pelayan. Kemudian, seketika itu juga pelayan tadi tersebut mati. Kemudian beliau memandang ke arah kendi dan kendi itu pun berputar sendiri menghadap kiblat. Demikianlah tadi biografi singkat serta karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga menambah kecintaan kita terhadap wali-wali Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di pelosok kota Kufairah, tempat di mana ilmu dan hikmah bertebaran seperti pase di tengah padang pasir, hiduplah seorang ulama tua yang sangat dihormati, yaitu Syekh Muhammad bin Uqbah As-Saibani. Bukan hanya sebagai pelita bagi masyarakat setempat, Syekh Muhammad juga dikenal sebagai perawi hadis yang sikoh, membuat namanya melambung sebagai salah satu syekh terkemuka di negeri itu. Namun, deretan prestasi dan hormat yang dialamatkan kepadanya tampaknya tidak sebanding dengan kondisi fisiknya. Saat itu, usia tua telah membuat Syekh Muhammad lemah dan terkurung di dalam dinding-dinding rumahnya, seakan terpisah dari dunia luar yang penuh dengan kehidupan dan dinamika dalam keheningan dan kesendirian. Hatinya sangat bergetar dengan keinginan yang sangat tidak terduga, sebuah keputusan yang siap mengubah takdir dan menggoyahkan tradisi, yakni keinginan untuk menikah dengan seorang gadis muda. Kemudian, di tengah malam yang dipenuhi dengan gemerlap bintang dan hembusan angin dingin, Syekh Muhammad berbisik kepada anak-anaknya. Kemudian dia mengutarakan keinginan yang terpendam dalam hati. Sebuah permintaan yang segera mengejutkan dan mengguncangkan harmoni keluarga. Malam itu, bulan purnama tampak begitu mempesona di langit Kufah. Cahaya bulan menyinari jalanan kota yang sepi, menyentuh setiap sudut rumah Syekh Muhammad bin Uqbah. Sebuah hembusan angin malam yang lembut menelusup masuk, berbisik pada setiap sudut kamar dengan sejuta cerita. Kemudian, Syekh Muhammad duduk di samping jendela memandangi bulan dengan tatapan dalam. Hening malam seakan menyatu dengan keheningan hatinya yang sedang berkecamuk dengan keinginan besar. "Ayah," kata salah satu anaknya Ali,
dengan suara yang penuh hormat dan kelembutan. "Kenapa kau masih terjaga hingga larut seperti ini?" Syekh Muhammad kemudian menoleh. Matanya bertemu dengan kedalaman mata itu. Ali bisa melihat ribuan kata yang terucap. Suara Muhammad bergetar mencari kata-kata yang tepat. "Aku menginginkan sebuah kehangatan, Ali. Kehangatan yang mungkin bisa menemani hari-hari tuaku." Kemudian Ali duduk di samping ayahnya, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Apakah ayah merasakan kesepian? Bukan hanya kesepian. Aku menginginkan sebuah kebersamaan lagi, sebuah ikatan yang bisa membuatku merasa hidup lagi di dalam sisa waktu yang Allah berikan. Ali kemudian mengerutkan dahinya, mencoba mencerna maksud di balik kata-kata ayahnya. "Ayah ingin menikah lagi?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak percaya. "Ya, aku ingin menikah malam ini," jawab Syekh Muhammad dengan tegas namun penuh kerendahan hati. Dia memenuhi ruangan seakan waktu berhenti sejenak, memberikan ruang untuk mengolah keputusan besar ini. Kemudian, Ali pun menghela nafas. Ia pun berkata kepada sang ayah, "Ayah, adakah gadis yang telah ayah pilih? Dan apakah ini keputusan yang telah ayah pertimbangkan dengan baik?" Mata Syekh Muhammad menatap Ali. "Ada, gadis dari kabilah kita. Seorang gadis yang sangat baik, seorang gadis yang sangat baik dan soleha, dan ini adalah keputusan yang telah dipikirkan." Keesokan harinya, keluarga Syekh Muhammad berkumpul mencoba mendiskusikan keputusan mendadak ini. Atmosfer penuh dengan kekaguman, ragu namun juga pengertian. "Ayah, apakah ini benar-benar yang ayah inginkan? Bukankah kita harus memikirkan perasaan gadis itu juga?" tanya Fatimah, putri Syekh Muhammad dengan mata berkaca-kaca. Syekh menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kita akan melakukannya dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Kita tak akan memaksa, dan kita akan mempertimbangkan setiap perasaan." Malam harinya, dengan restu dan doa dari semua anggota keluarga, Syekh Muhammad menyatukan hatinya dengan gadis pilihan dengan ikatan suci. Ritual dan doa mengiringi, menciptakan atmosfer yang sakral dan penuh haru. Hati mereka saling menyatu, mengikat janji kebersamaan yang telah ditakdirkan Yang Maha Kuasa. Kemudian, malam telah memeluk kota Kufah dengan sejuta bintang-bintang yang sangat menyertai. Pengantin baru itu telah mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan gaun baru. Di sebuah kamar yang disiapkan dengan indah, Syekh Muhammad dan istrinya Farida duduk berdampingan. Sebuah lantunan doa suci membuka babak baru hidup mereka. Doa yang dipanjatkan dengan harapan dan keikhlasan. Kemudian, Farida pun berbisik kepada Muhammad dengan lembut, "Malam ini adalah anugerah dari Allah, sebuah ikatan yang suci dan penuh berkah. Aku berharap kita bisa saling melengkapi dan mendampingi dengan kasih sayang." Farida menundukkan kepala, merasa sangat terharu dan juga gugup. Dengan suara yang pelan, ia pun kemudian menjawab, "Saya merasa sangat beruntung. Saya akan berusaha menjadi istri yang sangat baik dan selalu mendampingi Syekh dalam keadaan suka dan duka." Di tengah keheningan malam, mereka berdua berbincang berbagi cerita dan impian. Dialog yang terjalin penuh dengan kehangatan, saling mengenal dan saling memahami. Sebuah percakapan yang mendalam dan sangat mengharukan. "Tak ada yang lebih aku harapkan selain kebahagiaan dan kedamaian," ujar Syekh Muhammad dengan penuh pengharapan. "Saya juga, Syekh," balas Farida dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita pasangan yang saling mencintai hingga hari akhir," kata Farida. Malam berlalu dengan penuh keindahan, tetapi di tengah kehangatan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, Farida merasakan ada yang tidak beres dengan Syekh Muhammad. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya begitu berat. Apakah Syekh merasa baik-baik saja?
Tanya Farida dengan penuh kekhawatiran. Syekh Muhammad mencoba tersenyum, merasakan ada sesuatu yang berat di dadanya. Aku tidak yakin, tetapi biarkan aku beristirahat sejenak. Detik-detik berlalu dan kondisinya semakin menurun. Farida berteriak memanggil anak-anak Syekh. Keadaan menjadi semakin mendesak dan penuh kesedihan. Mereka semua berdoa berharap yang terbaik untuk Syekh dalam kesedihan dan ketakutan. Ya Allah, lindungilah ayah kami. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan kepadanya. Doa Ali dengan mata yang memerah. Namun takdir berkata lain. Allah memiliki rencana yang lebih besar. Sebuah kepergian yang harus mereka terima dengan hati yang berat. Dalam dekapan malam, dengan istrinya yang di sisi, Syekh Muhammad mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia fana menuju keabadian. Air mata mengalir, doa dan zikir mengiringi kepergian ulama besar tersebut. Hati mereka penuh dengan kehilangan, tetapi juga dengan rasa syukur atas semua kebaikan dan hikmah yang telah Syekh Muhammad bagikan di dalam hidupnya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Bisik Farida menerima takdir dengan keikhlasan, namun dadanya penuh dengan duka. Malam mengunjuk dengan pelukannya yang dingin membawa berita yang berat. Kehilangan Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bukan hanya menjadi duka bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh kota Kufah yang telah banyak menerima cahaya ilmu dari beliau. Namun dalam luka yang mendalam, ada cahaya keajaiban yang bersinar, sebuah rahasia yang disimpan oleh malam. Farida yang saat ini ditinggalkan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah rasa yang baru dan penuh misteri. Dalam keheningan, dia memohon petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hikmah dan keberkahan. Ayah telah pergi, namun aku merasa ada kehadiran lain dalam diriku. Bisik Farida pada Fatimah yang kini menjadi sandaran dan tempat terdekatnya. Fatimah memegang tangan Farida dengan lembut. Apakah itu yang kau rasakan, Farida? Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk pada kita semua. Bulan-bulan telah berlalu dan perubahan mulai tampak pada Farida. Sebuah kehidupan baru mulai tumbuh dalam rahimnya, membawa pesan dari alam yang lain. Kemudian, sebuah anugerah yang telah dititipkan oleh Syekh Muhammad sebelum kepergiannya. Kau akan memiliki seorang pewaris, Farida. Anak ini adalah tanda cinta dan keajaiban, ujar tabib dengan senyum penuh berkah. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan haru, merasakan kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendiri. Keluarga Syekh Muhammad juga menyambut berita ini dengan kebahagiaan, merasakan bahwa sebagian dari Syekh masih akan hidup di dalam diri anak yang akan dilahirkan. Waktu telah membawa ayah pergi, namun Allah mengirimkan kita sebuah keajaiban, kata Ali mencoba menguatkan Farida dan seluruh keluarganya. Kita harus merawat dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang, serta ilmu yang telah ayah berikan kepada kita. Farida merasakan terbimbing dan diberi kekuatan oleh doa, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Waktu pun terus berjalan, dan tibalah waktu keajaiban lahir di dunia. Dengan rasa syukur dan bahagia, Farida melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Matanya yang sangat berbinar, seakan membawa pesan dan cahaya dari Syekh Muhammad. Dengan rasa syukur dan bahagia, kita akan menyambut kehadiran Muhammad, anak Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani, ujar Ali mengumumkan nama dan kebaikan ini kepada semua orang. Air mata, doa, dan bahagia bercampur dalam menyambut kehadiran bayi Muhammad. Dia adalah simbol harapan, cinta, keberkahan, dan kasih sayang yang akan meneruskan jejak dan hikmah dari sang ulama besar, yakni Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman.
menjelang hari kiamat nanti dengan kemunculan Dajjal. Berarti sebuah tanda akan berakhir dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakai api dan mengembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sebuah lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali kota Mekah dan Madinah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit, serta mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab, dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air itu, maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus bagus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakinlah yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, wahai para manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pun tidak sanggup untuk membunuh dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin
dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan hidupkan kembali adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun, pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu, datanglah orang yang sebaik-baik manusia, dan kemudian beliau berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila ku bunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkatalah, "Aku adalah Ishak." Dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Keterangan ini bisa dilihat di Syarah Imam Nawawi. Selain itu dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan untuk menikah dan tidak mempunyai keturunan. Namun, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lain juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Dalam kitab Badi Uzur disebutkan kisah Nabi Khidir dengan versi yang lain. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis, agar bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Syis alaihissalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris, termasuk Khidir. Hanya saja, Amil belum mengetahui kalau Khidir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaklah yang paling bagus, sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khidir. Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir, serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir, sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya.
Dan akhirnya pun Khidir memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi, kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi, sehingga ia menemukan air kehidupan. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Sebagian ulama berkata, Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan samanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keterangan ini juga tidak sahih. Imam Bukhari dan sekolahan ahli hadis yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Beliau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari Baginda SAW, pada kepala 100 tahun, tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abi Dunya dalam kitab Al-Hawatib dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali. Isinya adalah, ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatib, yakni suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlil bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur, dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda, dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka, hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat pun berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.